Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat dan rahmat Allah, alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah Ananda, kita mulai pembelajaran kita. Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam silahkan disimpan dulu ya. Nah, Ananda, sekarang kita akan membahas materi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, Ananda, sekarang itu kita berada pada KD 3.6, yaitu menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, pada pembahasan kali ini materi yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama, kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah di bidang pendidikan. Yang kedua, di bidang ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, di bidang militer dan pertahanan. Yang keempat, di bidang pertanian. Oke, baiklah Nanda. Silakan Anda perhatikan penjelasan berikut ya. Nah, yang pertama kita lihat itu kemajuan di bidang pendidikan. Di mana di bidang pendidikan ini, dinasti Al-Ayyubiyah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Yang mana pendidikan yang dikembangkan oleh penguasa Ayyubiyah diantaranya adalah sekolah yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis, kemudian pembangunan rumah sakit yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai sekolah kedokteran. Jadi, dinasti Al-Ayyubiyah ini tidak hanya menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat berobat saja, dia juga menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat belajar. Nah, dalam mencapai sebuah keberhasilan, kita harus memiliki usaha. Iyalah, secara keberhasilan itu tanpa adanya sebuah usaha, maka dia tidak akan pernah terwujud. Nah, jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh para khalifah Al-Ayyubiyah ini untuk memajukan pendidikan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama usaha yang dilakukan yaitu yang membentuk departemen khusus di bidang pendidikan. Yang kedua, membangun lembaga-lembaga pendidikan di setiap kota, serta yang ketiga, mengubah Al-Azhar. Nah, dalam pembentukan Departemen Khusus Pendidikan, Khalifah Ayyubiyah mengganti Darul Hikam dengan Departemen Pendidikan dan Penerjemahan. Darul Hikam ini adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Khalifah Al-Hakim pada kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Kemudian pada masa dinasti Ayyubiyah diganti menjadi Departemen Pendidikan dan Penerjemahan. Selanjutnya yaitu membangun lembaga pendidikan di setiap kota, seperti di kota Kairo, Damaskus, Hadramaut, dan juga di kota Yaman.
Nah, dalam proses merubah Al-Azhar ini, yang pada mulanya pada kekhalifahan Abbasiyah, Al-Azhar itu dijadikan tempat penyebaran faham Syiah. Kemudian, pada masa Khalifah Ayyubiyah, mereka menggantinya menjadi corong pengajaran aliran Sunni, serta menjadikannya bukan hanya sebagai tempat pembelajaran aliran Sunni saja, tapi juga sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu pendidikan seperti fisika, kedokteran, dan ilmu hadis, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana banyak yang kita temukan saat sekarang ini, banyak dibangun waduk dan irigasi-irigasi untuk pengairan perkebunan dan pertanian. Nah, inilah yang dilakukan oleh Khalifah Ayyubiyah dalam kemajuan di bidang pertaniannya. Mereka membuat irigasi dan waduk untuk mengairi perkebunan agar tanaman-tanaman menjadi subur, dan untuk pertanian agar hewan-hewan, ternak, dan juga sawah mereka menjadi subur. Nah, kemajuan di bidang militer dan pertahanan. Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, dan panah, mereka memiliki burung elang, di mana manfaat burung elang ini adalah sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Jadi, pada masa Khalifah Ayyubiyah ini, mereka tidak hanya memanfaatkan alat-alat perang saja, tetapi mereka juga memanfaatkan burung sebagai kepala pasukan burung-burung dalam perperangan. Nah, yang terakhir yaitu kemajuan di bidang perdagangan dan perekonomian, di mana pada bidang ini Khalifahan Ayyubiyah menjalin kerjasama dengan orang-orang Eropa, yaitu mereka menjalin dengan adanya perdagangan internasional melalui jalur laut. Semenjak itulah dunia perekonomian sudah menggunakan sistem kredit, bank, dan sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Baiklah Ananda, Ibu rasa untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu doakan semoga Ananda dapat mengambil dan memahami materi hari ini dengan baik dan dapat menjawab soal-soal untuk ujian nanti. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan Ananda baca materi tentang penguasa-penguasa besar dinasti Ayyubiyah. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa dibaca bukunya, diulang lagi pembelajarannya. Ibu rasa cukup, Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.